Halo semuanya, apa kabar? Baik lagi bersama dengan saya Abe. Halo, dan saya Diki. Kami berdua adalah optometris dari Optik Melawai. Nah, seperti biasa kalau ketemu kita berdua, kita akan membahas seputar kesehatan mata. Dan kali ini kita akan membahas seputar kesehatan mata anak nih Pak Abe. Ya, karena kan pada masa anak-anak itu penting sekali ya, kita memperhatikan kesehatan anak-anak kita gitu Pak Abe. Kenapa? Karena pada masa anak juga, disitulah saat-saat krusial pertumbuhan bola mata seorang anak. Jadi kalau terjadi gangguan pada organ penglihatan ini, maka harus segera ditangani. Kalau tidak akan stay hingga dia dewasa, bahkan sampai beresiko seorang anak bisa kehilangan penglihatan. Karena kita tahu bahwa organ mata ini sangat penting di kehidupan kita, gitu kan ya, karena merupakan jendela informasi dari dunia luar ke tubuh kita yang akan diproses oleh otak, sehingga sangat penting bagi kita untuk selalu aware terhadap kesehatan mata. Oke Pak Diki, kira-kira kalau masalah di mata yang membuat anak itu mengeluh sakit apa aja Pak Diki? Oh, yang rasanya sakit? Betul. Oke, ada beberapa kondisi penyakit mata yang membuat penderitanya ini merasa sakit Pak Adi. Yang pertama, itu adalah hal yang paling umum yang kerap sekali terjadi di usia anak-anak. Namanya adalah konjungtivitis. Nah, konjungtivitis ini biasanya kalau orang awam menyebut dengan istilah sakit mata. Ya, tampilannya memang seperti mata merah, tapi disertai rasa sakit. Rasanya seperti terbakar, seperti ada sensasi benda asing, ngeres gitu ya, pedih juga rasanya. Nah, konjungtivitis ini merupakan satu gejala atau suatu penyakit yang disebabkan karena serangan bakteri dan virus. Nah, konjungtivitis ini menyerang organ konjungtiva dari mata kita nih Pak B. Jadi teman-teman, di bagian mata kita yang putih, di atasnya tuh ada selaput bening. Selaput bening ini yang disebut dengan konjungtiva. Nah, konjungtiva ini berisi pembuluh darah halus Pak B. Jadi kalau ada serangan bakteri ataupun virus, gampang sekali berubah menjadi merah. Nah, itu tanda-tanda yang umum yang terjadi pada mata kita kalau terkena konjungtivitis. Selain itu, ciri dari konjungtivitis adalah air mata yang berlebihan dan juga kotoran mata yang berlebihan atau belek yang berlebihan. Kadang-kadang penderitanya pada saat bangun tidur sulit sekali membuka mata karena lengket hasil dari sekresi tai mata yang berlebihan tadi Pak Abid. Nah, konjungtivitis ini biasanya menyerang pada anak-anak sehingga anak-anak jadi tampak merah matanya, bengkak dan juga rewel tentunya. Dan konjungtivitis ini sangat menular. Jadi kalau misalnya salah satu anggota keluarga kita terkena konjungtivitis, sebaiknya isolasi mandiri. Maksudnya jaga-jaga, jangan sampai jaga jarak, jangan sampai penggunaan bersama. Jadi ini penularannya bukan lewat udara Pak B, lewat kontak. Biasanya kan kalau orang terkena sakit mata atau konjungtivitis ini suka ngucek-ngucek tuh, ya, suka bersihin matanya, lalu nggak sadar tangannya nempel di mata atau salaman sama kita. Nah, itu bisa menularkan ke orang lain gitu. Jadi biasanya paling sering tuh handuk, bantal, selimut gitu itu pakai bersama, nanti anggota keluarga yang lain juga kena. Ya, sangat menular sekali. Jadi kalau salah satu anggota keluarga kita, khususnya anak-anak terkena konjungtivitis, segeralah pergi ke dokter. Jangan sembarangan kasih obat tetes, apalagi yang bisa dibeli langsung, karena itu macamnya banyak gitu ya. Nanti dokter akan lihat ini konjungtivitisnya disebabkan karena virus atau bakteri. Jadi obat tetesnya pun beda. Nanti dokter akan ngasih antibiotik atau antivirus kayak gitu Pak. Oke, berikutnya Pak Diki dan teman-teman semua, kondisi mata di mana si anak mengeluh sakit adalah bintitan atau mungkin timbilan Pak Diki ya. Jadi bintitan ini biasanya ada pembekakan di kelopak mata atas Pak Diki atau di kelopak mata bawah. Itu karena bakteri. Jadi biasanya ini karena kurang bersih, jadi mungkin saat kondisi tangannya nggak bersih, cuci tangan, yang bersangkutan suka mucek-mucek ya, atau mungkin suka ngintip. Ya. Beneran jadi? Saya kira itu mitos. Jadi mungkin karena kan kadang-kadang korden atau lubang kunci itu nggak bersih, kotor tuh suka bakterinya pindah ke kelopak mata kita. Jadi bukan karena ngintipnya, tetap kotor gitu ya. Ya. Nah, biasanya bintitan atau timbilan ini akan hilang sendiri tanpa diobati 1-2 minggu Pak Diki.
Tapi orang tua perlu waspada bila sampai muncul nanah atau darah di bintitan tersebut. Dan orang tua untuk mengurangi rasa nyeri dan sakit bisa menggunakan kompres air hangat, Pak Diki. Jadi silakan menggunakan kompres air hangat 3-4 kali sehari. Kemudian kalau sudah pecah itu bintitannya biasanya udah kempes, nyaman. Tapi kalau misalnya muncul nanah, muncul darah, juga ternyata bintitannya lebih dari 2 minggu, Pak Diki, buruan segera ke dokter mata untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Karena dia kalau nggak tuntas, benjolan nyeri. tadi akan tetap ya Pak Abi ya, gitu. Udah nggak infeksi, udah nggak nyeri, tapi di kelopak matanya ada di situ. Jadi mengganggu penampilan dong ya, gitu ya. Ya. Oke, yang berikutnya adalah kondisi, ini lebih serius nih Pak Abi nih. Ini juga menyebabkan rasa nyeri sakit gitu di bagian mata. Namanya adalah selulitis orbita. Nah, selulitis orbita ini biasanya selulitis itu bisa juga di kulit Pak Abi. Tapi ini letaknya di orbita. Orbita itu adalah rongga mata yang ada di tengkorak kita. Jadi di tulang tengkorak kita kan ada rongga untuk tempat bola mata ya. Nah, pada kasus selulitis orbita ini, tulang orbita mata pun bisa terserang infeksi Pak Abi. Begitu juga jaringan yang berada di dekatnya, seperti otot bola mata dan juga lemak bantalan bola mata. Kalau bagian-bagian ini terserang bakteri yang menyebabkan selulitis orbita tadi, dia akan mengalami pembengkakan sehingga akan merembet ke bola mata, juga tampaknya bengkak. Jadi orang atau anak yang menderita selulitis orbita ini akan mengalami kesulitan untuk menutup mata atau kesulitan berkedip, dan juga bahkan sampai ke tingkat untuk melirik, untuk menggerakkan mata pun jadi sulit. Tidak jarang kondisi ini disertai rasa demam Pak Abi. Rasanya tidak enak sehingga anak jadi rewel ya. Kalau ada ciri-ciri seperti tadi, silakan pergi segera ke dokter mata untuk tindakan lebih lanjut. Dokter mata akan memberikan antibiotik biasanya dengan dosis tertentu. Tapi kalau antibiotik sudah tidak mempan lagi, di level-level tertentu butuh tindakan yang lebih serius, yaitu sampai dioperasi Pak Abi. Oke. Nah, kalau tadi beberapa kondisi yang anak mengeluh nyeri atau sakit ya Pak Diki. Nah, berikut ini adalah kondisi yang tidak mengeluh sakit, tapi si anak mengeluh buram nih Pak Diki. Mengeluh buram. Yang pertama adalah miopia, rabun jauh atau mata minus nih Pak Diki. Ini biasanya karena sumbu bola mata terlalu panjang atau kornea terlalu kuat Pak Diki, sehingga jatuhnya bayangan itu jatuhnya nggak pasti retina, tapi depan retina. Otomatis si anak ini akan merasa buram saat lihat jauh, tapi saat lihat dekat, entah dia baca buku atau bermain gadget, anak nggak ada keluhan. Jelas ya. Jelas ya. Jadi hanya efeknya dilihat jauh di papan tulis, non TV itu mereka akan mengeluh kurang jelas. Dan biasanya juga pengaruh ke prestasi Pak Diki. Biasanya nilai-nilainya akan turun, dan si anak ini juga nggak nyaman ya karena yang dilihat jauh tuh jadi buram. Biasanya mereka suka mendekat ke objek ya. Jadi nonton TV dekat-dekat gitu ya. Atau suka nyipit-nyipitin Pak Diki biar fokusin matanya. Nah, biasanya kondisi ini akan bisa diatasi, dikoreksi dengan penggunaan kacamata. Jadi bila memang orang tua ini ragu untuk memastikan apakah penglihatan anaknya ini karena penyakit atau karena rabun jauh, bisa kunjungi ke optik Melawai, ada optometris sana untuk bisa ngecek, atau bisa juga kunjungi ke dokter mata. Oke, yang berikutnya masih ke kondisi mata yang tidak menyakitkan tapi bikin buram. Yang kedua adalah astigmatisme, atau biasanya kita sebut dengan mata silinder gitu ya. Kadang-kadang kalau orang awam tuh dengar matanya udah silinder ya, itu kayaknya udah parah banget gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Jadi tergantung tingkat keparahannya. Sama saja seperti miopia tadi, tergantung minusnya minus berapa. Ya. Astigmatisme ini disebabkan karena permukaan kornea pada mata kita tuh tidak rata. Atau tidak simetris 100%. Sehingga sinar yang masuk itu tidak dibiaskan satu fokus menjadi beberapa bagian dari di dalam mata kita. Nah, keluhannya adalah orang yang menderita astigmatisme ini atau perlu koreksi lensa silinder adalah dia kalau lihat seringnya berbayang, double, nggak fokus. Sedikit berbeda dengan miopia Pak Abi. Kalau miopia gangguannya hanya lihat jauh saja. Tapi orang yang menderita astigmatisme ini semua jarak terganggu. Lihat jauh berbayang, lihat jarak menengah berbayang, lihat baca dekat pun berbayang semua. Ya karena kornea mempengaruhi di semua jarak tadi. Penanganannya gimana? Simple, pakai kacamata atau pakai soft lens atau lensa kontak. Tapi berhubung anak-anak, riskan kalau penggunaan soft lens. Makanya lebih banyak disarankan menggunakan kacamata.
Koreksinya itu dengan lensa silinder tentunya. Nanti kalau udah pakai lensa silinder tadi, penglihatannya akan fokus seperti penglihatan normal kembali. Nah, yang perlu diingat adalah jangan lupa pada masa anak-anak, terutama pada saat usia-usia sekolah nih Pak Abe, orang tua nih memeriksakan anaknya sedini mungkin ya. Tadi rabun jauh atau silinder pada anak-anak biasanya jarang sekali mengeluh karena tidak dirasakan oleh mereka. Tapi dengan memperhatikan ciri-ciri tadi seperti matanya disipitkan atau melihat jarak jauh mendekat ke arah TV, nah itu udah saatnya kita cek mata anak kita ya supaya segera diberikan koreksinya baik kacamata maupun soft lens. Oke Pak Diki, tahu tadi mata minus dan mata silinder, berikutnya adalah mata malas atau biasa kita sebut amblyopia. Jadi mata malas ini biasanya muncul akibat mungkin tajam penglihatan mata kanan kiri berbeda atau bisa jadi memang matanya nggak lurus Pak Diki. Jadi matanya kurang sejajar atau mungkin juling ya. Sehingga mata yang juling atau mata nggak sejajar itu melihatnya nggak fokus. Sehingga mata yang nggak fokus tadi kalau dibiarkan terlalu lama akan membuat mata malas. Atau mungkin matanya ini satunya normal Pak Diki atau mungkin -2. Jadi nggak dibiarkan, nggak dicek sehingga yang -2 ini karena nggak dikoreksi lama-lama jadi malas. Sebetulnya orang tua mesti waspada kalau memang mata anaknya ini nggak lurus Pak Diki, harus segera ke dokter mata dibenerin. Atau misalnya tadi berkala cek saja mata anaknya, jangan sampai merasa bahwa kalau ngelihat jelas itu berarti mata rasanya nggak ada masalah. Boleh sesekali cek ya, kontrol dengan gantian satu-satu apakah kemampuan dua mata ini sama-sama bagus. Jangan sampai satu jelas, satu lagi burem gitu. Jadi itulah menyebabkan mata malas atau amblyopia. Biasanya kalau muncul mata malas, dokter mata atau optometris akan memberikan lensa khusus untuk nutupin bagian mata yang bagus untuk menstimulasi mata yang kurang bagus tadi untuk bekerja, sehingga diharapkan lama-lama mata yang malas tadi itu bisa aktif kembali, bisa bekerja kembali sehingga mata malasnya hilang. Karena kalau dibiarkan yang awalnya lurus bisa jadi malah jadi juling nih Pak Diki, jadi miring lagi. Ya, jadi waspada orang tua untuk selalu kontrol cek matanya, dua matanya dicek apakah kekuatannya atau kemampuannya sama bagus. Jadi cara simpelnya di rumah juga bisa deteksi dini gitu Pak Abi ya. Jadi kalau ya yang lebih bagus tentunya kita ke dokter mata ataupun ke optik untuk ketemu sama optometris. Tapi kalau di rumah juga bisa nih. Kalau saya yang biasa saya lakuin buat anak saya adalah suruh lihat running text pada jarak yang ya 4-5 meter lah ya. Kita sebagai orang tua nih matanya normal misalnya kita bisa baca. Tapi kalau anak kita nggak bisa baca berarti ada masalah dengan mata anak. Tapi cobanya seperti Pak Abi bilang tadi, jangan dua mata gini. Cobanya satu-satu. Ya, karena sering banget anak-anak itu merasa tidak ada keluhan dengan matanya karena mata satunya yang bekerja, yang satunya dicuekin istilahnya ya. Nah ini yang bisa memicu amblyopia tadi. Jadi kalau kedeteksi nih ayah bunda di rumah suruh ngecek, yang ini nggak kelihatan, yang ini kelihatan, nah segera deh tuh ya ditanganin. Oke, yang berikutnya kita beralih ke mata lelah. Mata lelah. Oke, mata lelah juga sama, tidak menimbulkan sakit seperti nyeri, yang tiga tadi, nyeri tidak, tetapi berupa kelelahan mata. Ya, kelelahan mata biasanya matanya terasa penat, capek. Nah, itu pada bagian frontal itu spesifik sekali gitu ya. Nah, mata lelah ini kerap kali terjadi pada anak-anak. Kenapa? Karena aktivitas jarak dekatnya banyak. Di sekolah juga belajar menggunakan gadget dan sebagainya. Di rumah ngerjain PR, tugasnya banyak. Di leisure time, di waktu yang senggang dia main gadget, main game ya sampai berjam-jam gitu ya. Karena mata lelah ini penyebabnya adalah aktivitas jarak dekat dengan durasi yang cukup lama secara terus-menerus. Sehingga otot mata menjadi tegang, menjadi fatigue, mata juga terasa penat, berat, berair, kering. Ya, kenapa berair dan kering? Karena pada saat kita melihat digital devices atau handphone misalnya, kita menjadi kurang berkedip. Karena terlalu fokus terhadap konten yang ada di device kita. Kalau kita kurang berkedip, tentu saja evaporasi menjadi berlebihan, mata menjadi kering. Ciri dari mata kering adalah matanya berair kan gitu ya. Matanya jadi sedikit merah gitu. Nah, ini bisa ditanganin sebenarnya mata lelah ini tanpa pengobatan khusus teman-teman dengan cara memanage penglihatan kita, aktivitas kita.
Yang paling gampang adalah yang paling sering ya, ini gampang di Google juga sering dibahas, di video kita juga beberapa kali kita bahas ya, dengan 20-20-20 rule. Jadi setiap 20 menit menggunakan gadget atau membaca atau bekerja jarak dekat, selingin waktu 20 detik aja untuk melihat benda sejauh 20 feet atau 6 meter. Jangan lupa sambil berkedip yang cukup ya, supaya mata kita terlumasi oleh air mata. Khusus untuk anak-anak, tambahkan waktu 2 jam per hari untuk main di luar ruangan ya, tapi mainnya dengan jangan bawa gadget, main aktivitas seperti main bola atau main dengan hewan peliharaan atau dengan teman berlarian di taman, itu juga cukup membantu untuk mengurangi mata lelah. Karena orang tua mesti tahu nih bahwa begitu main di luar, lihat jauh tuh mata itu rileks. Di mata itu rileks, jadi nggak tidak berakomodasi ya, tidak bekerja. Lebih nyaman. Oke, sekian untuk sharing-sharing ilmunya hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung kunjungi Gerai Optik Melawai terdekat atau kunjungi website kami di optikmelawai.com. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, serta tuliskan komentar kalian seputar tips apa lagi yang akan kita bahas di episode berikutnya. Dan jangan lupa, cek akurat, mata sehat. Dah. Yang terbaik